Oli Dondo Kambe adalah merupakan kandidat menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Ya, Oli Dondo Kambe meminta jabatan menteri atau PDIP meminta jabatan menteri kepada Prabowo Gibran. Namun demikian pada kenyataannya mereka menolak Gibran sebagai wakil presiden. Ya, sungguh tidak tahu malu dan aneh-aneh saja. Ini perjuangan dukung Presiden Prabowo Subianto. PDI Perjuangan masih mendukung Prabowo Subianto jadi presiden. Jadi pilpres selesai. Yang ada komitmen membangun Sulawesi Utara dari Pak Presiden terpilih dan torang semua. Hidup Pak Menteri. Orang bikin Sulawesi Utara, tapi saya bilang Pak, kalau begitu mesti orang yang tepat. Pak Oli atur semua itu. Jadi orang atur sama-sama semua untuk kemajuan Sulawesi Utara dan untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tambah hebat ke depan. Orang tidak perlu cerita apa yang orang bikin. Tapi tadi sebagian sudah digambarkan di dalam video. Jadi kasih pada tim sukses semua itu video, viralkan semua kegiatan-kegiatan untuk melanjutkan program ODS. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tapi sekali lagi tidak ada persoalan politik di tingkat nasional. Tidak ada persoalan politik di tingkat nasional. Karena besok ada paripurna, persiapan penetapan pelantikan calon-calon anggota DPR dan pemilihan pimpinan DPR. Orang berdoa semua bisa berjalan dengan baik. Tanggal 1 Desember Ibu Puan sudah menjadi ketua DPR kembali. Komunikasi berjalan baik. Tanggal 10 kalau tidak ada halangan, Ibu Mega ketemu dengan Pak Prabowo, semua bisa berjalan lancar. Tanggal 20 pelantikan presiden, orang doakan semua berjalan mulus dengan baik. Tanggal 21 pelantikan menteri, semua juga berjalan dengan baik. Supaya pemerintahan Republik Indonesia berjalan dengan baik. Tanggal 27 November, orang memenangkan pertandingan pilkada. Mereka semangat. Kalau semangat lebih dulu, solid, pasti orang menang. Karena segala sesuatu sudah tersedia. Itulah pidato Oli Dondo Kambe yang mengatakan dia siap menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran dan siap mendukung Prabowo Gibran. Namun demikian pada kenyataannya di belakang PDIP menggugat Gibran agar jangan dilantik. PDIP Gayus Lambuun yakin PT UN bakal mengabulkan gugatannya terhadap KPU. Gayus yakin Gibran tidak bisa dilantik jadi wakil presiden pada Oktober mendatang. Sebab pencalonan Gibran disebut cacat hukum. Ya, yang bermasalah bagi kami Gibran. Bagi kami, ya tidak bisa dilantik. Walaupun KPU memutuskan ini tidak bisa dilantik. Orang bermasalah, putusan yang cacat hukum artinya ditemukan nanti kalau ini honor remates terbukti cacat berarti karena tidak bisa tidak dikirim ke DPR kok bisa ini. Artinya putusan MK mengenai batas umur itu tidak sah. Ya, resikonya ya diputuskan menang, tapi kan itu ya non executable, tidak bisa di seluruh sidang paripurna akan memutuskan apakah bisa nggak orang cacat hukum dilantik. Ya, PR-nya bukan pribadi, saya ingatkan, bukan pimpinan, bukan personal, tapi lembaga di mana rakyat bermusyawarah. Itulah Gayus Lumbun yang merupakan tim hukum dari PDIP yang meyakini bahwa Gibran akan batal dilantik. Kalau Gibran batal dilantik, bagaimana Anda atau PDIP akan mendapatkan kursi menteri? Padahal Pak Oli Dondo Kambe sudah merasa senang akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Sungguh tidak tahu malu. Selain itu,
Ya, Hasto Kristianto yang merupakan sekjen PDIP juga mengatakan bahwa Gibran melanggar etik, maka ya tidak pantas untuk dilantik. Inilah pernyataan Hasto Kristianto. Yang memberi DKPP yang memberikan peringatan keras kepada KPU, maka kami menegaskan ini semakin membuktikan bahwa moral force itu sekarang sudah diperkuat oleh kekuatan hukum. Dan DKPP yang memang memiliki kewenangan terhadap pelanggaran-pelanggaran etik, keputusannya tidak bisa dianggap main-main, karena pelanggaran etik itu sangat-sangat serius. Dan ini juga menunjukkan bahwa pemilu ini sejak awal ketika terjadi manipulasi di Mahkamah Konstitusi itu telah menjadi beban bagi pemilu ke depan. Apalagi kemudian disertai, karena baru kali ini terjadi ada seorang calon yang menjadi calon wakil presiden masih punya afiliasi secara langsung dengan pimpinan nasional, dalam hal itu Presiden Jokowi. Sehingga di dalam praktek itu menimbulkan begitu banyak persoalan, dan keputusan dari DKPP menjadi legalitas dan legitimasi bahwa penetapan pasangan 02 memang memiliki suatu persoalan yang serius. Kemudian ini juga sebagai suatu upaya agar melalui keputusan DKPP tersebut, KPU dan Bawaslu betul-betul dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kita ini banyak sekali local wisdom. Kalau di masyarakat Jawa, di Bali, itu percaya pada karma. Ada karma power. Nah, kalau suara rakyat ini dimanipulasi, itu dalam keyakinan masyarakat Jawa, termasuk Bali, bahkan yang ada di Lampung, di beberapa wilayah Indonesia, manipulasi suara rakyat itu implikasinya sangat luas. Itu bisa 7 turunan itu dampaknya. 7 turunan. Sehingga ya. kami menghimbau di luar peranatan-peranatan hukum yang memang telah mengikat KPU dan Bawaslu untuk bertindak sebagai penyelenggara pemilu yang baik, pemilu yang menempatkan suara rakyat. Itulah Hasto Kristianto yang meyakini bahwa Gibran melanggar etika dan akan mendapatkan karma 7 turunan, kata Hasto Kristianto, sesuai yang diyakini oleh masyarakat Jawa ataupun Bali. Ya, lucu sekali, selalu menyerang Gibran tetapi kok ingin masuk kabinet. Aneh. Dan yang tidak aneh lagi dan sangat lucu serta munafik adalah diam-diam katanya PDIP telah menyiapkan calon pengganti Gibran apabila Gibran dibatalkan pelantikan. Yakni siapa dia? Adalah Puan Maharani. Dan kita dengarkan beritanya. Bakal diganti. Terkonfirmasi nih, ini Gibran kabarnya bakal diganti. Terkonfirmasi nih, inilah sosok penggantinya. Waduh, emangnya iya bang? Jadi lagi rame kan isu kalau Gibran Rakabuming bakal diganti gara-gara polemik akun Fufu Fafa. Kabarnya Puan Maharani adalah sosok yang bakal gantiin Gibran. Puan katanya bakal diusulkan bersama calon boneka yang nggak bakal kepilih, lalu diusulkan ke MPR untuk dilantik jadi pengganti Gibran. Selain itu berhembus juga dari anak Abah bahwa harusnya Anies lah yang gantiin Gibran. Karena kalau pilih Anies katanya jadi semacam rekonsiliasi sebagaimana Jokowi ngajak Prabowo di 2019. Nah, kalau Mimin bukan cuma isu nih, ini beneran terkonfirmasi soal siapa sosok pengganti Gibran. Bahkan ini bukan hanya bakal diganti, tapi malah udah diganti. Sosok itu tak lain dan tak bukan ialah Teguh Prakosa yang gantiin Gibran jadi wali kota Solo. Apaan sih bang? Ini maksudnya wapres? Iya, memang ada isu kayak gitu. Katanya Gibran bakal diganti setelah dilantik. Tapi kayaknya cuman isu aja sih yang digulirkan sama barisan sakit hati. Soalnya prosesnya nggak semudah itu. Harus ada alasan kuat mengapa seorang wakil presiden harus diganti. Misalnya karena melakukan pengkhianatan kepada negara, bisa tuh proses impeachment diajukan. Dan mekanismenya pun panjang, melibatkan MPR, DPR, Presiden, hingga Mahkamah Konstitusi. Lalu di dalam prosesnya juga akan sangat politis. Bakal sulit bagi partai-partai pendukungnya menerima pergantian ini. Dan mengganti wapres pun bakal berdampak negatif juga. Misalnya menciptakan persepsi negatif di mata negara-negara lain yang dapat berdampak pada hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Ini pun bisa mempengaruhi kepercayaan mitra dagang dan lembaga-lembaga internasional terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Jadi ya, isu-isu penggantian Gibran ini cuma riak-riak jelang pelantikan aja. Sebagaimana yang terjadi juga waktu menjelang pelantikan presiden-presiden sebelumnya. Oh gitu ya. Menurut netizen gimana nih?
Ya, sangat sulit sekali ya untuk mengganti Gibran di tengah jalan begitu ya. Maka hal yang tidak mungkin dikarenakan Prabowo dan Gibran adalah satu paket yang memenangkan Pilpres 2024. Sangat tidak mungkin bila Prabowo dilantik namun demikian Gibran dibuang. Itu suatu hal yang menjadi suatu hal yang mimpi sekali yang dilakukan oleh orang-orang barisan sakit hati, baik yang pro Puan ataupun yang dengan pro Anies Baswedan. Mereka sangat berharap apabila Gibran dibatalkan pelantikannya maka otomatis akan diganti oleh Anies Baswedan. Tak mungkin dan tak semudah itu, bro. Enak saja. Aduh. Lalu bagaimana pendapat Puan terkait dia diisukan akan menggantikan Gibran? Lucu sekali. Puan hanya menjawab, coba kita mencuat isu yang dihembuskan oleh salah satu politikus PDIP juga bahwa Mbak Puan disebut-sebut akan menggantikan Wapres Mas Gibran. Nah ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar dan bagaimana tanggapannya begitu Mbak? Terima kasih. Apa ya? Ya udah itu aja. Udah ya. Tapi sempat mendengar begitu isunya gitu Mbak. Ya denger lah, pasti kan ada namanya isu ya pasti denger. Itulah tadi jawaban Puan yang tidak tegas memberikan jawaban ya ataupun tidak. Ya dia memang tidak menjawab karena juga bila itu terjadi ya sudah suatu hal yang sangat diinginkan menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Tapi ya amit-amit jabang bayi lah, tak mungkin lah bisa.